saya kasih 1 miliar bagi semua orang yang bisa menemukan catatan perjanjian baru sebelum sebelum Galatia itu ditulis sekitar tahun 50-an. Artinya dari zaman Yesus tidak pernah ada perjanjian baru itu ditulis. Nah, sekarang saya tanya Paul Zhang, bagaimana kitab suci tertulis? Alkitab itu ditulis, perjanjian baru itu ditulis, yang pertama kali ditulis adalah surat Galatia. Siapa yang oke, sekarang Matius, Markus, Lukas. Kita langsung enggak usah Galatia. Matius, Markus, Lukas itu baru ditulis setelah ada surat Galatia. Berarti bukan dari Tuhan dong. Siapa bilang? Nah, situ bilang baru ditulis. Kalau dari Yesus artinya tulisan-tulisan itu sudah ada. Contoh nih. Pada apakah Yesus menulis Alkitab? Yesus pernah menulis Alkitab enggak? Tapi murid-murid. Siapa? Siapa yang nulis? Ya, aku tidak tahu karena aku tak hidup di zaman berarti itu. Kan nggak tahu kan, sama-sama asumsi toh. Iya, jangan. Sama-sama asumsi. Dinolkan, nggak bisa. Berarti punya saya dan punyamu tidak bisa dipakai. Kalau begitu kita nggak pakai Bibel dong. Pakai. Sebab ada 2 Timotius 3 ayat 16, tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Berarti, diilhamkan oleh Allah kan? Iya. Nah, berarti Matius itu tidak ada, Markus tidak ada, Lukas tidak ada. Itu diilhamkan oleh Allah. Bagaimana kau bilang itu diilhamkan oleh Allah? Itu sudah ada tulisannya. Tulisannya di mana? Tulisannya di mana ya kita tidak tahu. Tetapi Alkitab menjelaskan. Yesus mengatakan sendiri, Injil ini katanya. Kepada muridnya. Nah, kata Injil itu apa definisi Injil? Ya, Injil itu adalah berita baik dari sorga. Itu aja. Nah, yang mana? Yang disebut Injil versinya Rudi Yohanes ini yang mana? Mulai dari perjanjian lama sampai baru itulah. Nah, berarti waktu Yesus cerita Injil, dia nggak lagi cerita Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Memang betul Yesus tidak menceritakan Matius, Markus. Siapa yang bilang menceritakan Matius, Markus, Lukas? Jadi, tidak ada perjanjian baru yang ditulis di zaman Yesus. Waktu Yesus bilang Injil, itu bukan perjanjian baru. Yang bilang perjanjian baru siapa? Tetapi ucapan Yesus itulah yang ditulis oleh murid-murid. Nah, ditulisnya kapan? Loh, ya kan saya tidak tahu, saya tidak hadir di situ. Nah, yang catatan yang tertua itu ditulis setelah tahun 50. Nah, Paul Zhang, faktanya kita bisa membaca kitab suci. Dari mana itu ada? Apakah di karang-karang? Kitab suci yang kita baca ditulis oleh para murid sekitar tahun 50 sampai 60. Tulis para murid. Iya. Sudah benar. Iya, nah, jadi bukan sekarang menulis dari mana? Para murid menuliskan dari kehidupannya Yesus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Artinya ucapan Yesus sudah ada yang menulis. Iya, lalu kita kembali. Perjalanan Yesus sudah ada yang menulis. Kenapa tadi kamu meragukan tidak ada ditulis? Kamu bilang kalau tahun 50 Yesus Saya meragukan kalau itu ditulis di tahun 30, di bawah tahun 30. Kalau kamu meragukan, kamu jangan usah beriman kepada Bible. Selesai. Oh enggak, saya mengimani Bible yang ditulis tahun 50 itu. Bukan yang sebelum tahun 50, karena tidak ada. Saya tanya kamu, orang tahun 50 ke tahun 33 beda waktu 17 tahun. Iya. Lantas mereka langsung di Roh Kudus tiap hari datang? Bagaimana tidak bisa begitu? Nah, itu dia. Makanya pasti sudah ada yang tertulis sehingga mereka bisa dan itu asumsi. Tidak asumsi, dan itu Yesus cerita turun-temurun. Alkitab kan mengatakan juga cerita turun-temurun. Ya, yang mana? Ayatnya, sebentar saya carikan. Makanya begitu cara melihat Alkitab. Memang kita sama-sama tidak ada hadir di situ. Kalau kita misalnya kita mengadakan standar ganda, ketika orang mengatakan begini sama saya, kamu juga tidak hadir. Dia tidak ada yang tahu. Sebentar ya. Ini mengenai ajaran turun. Ini saya mau menjelaskan bahwa ajaran itu ada turun-temurun. Saya tidak melihat isi apanya. Kolose 2 ayat 8 dikatakan sana, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawarkan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun. Nah, ya artinya ajaran itu ada turun-temurun. Itu nggak lagi cerita perjanjian baru. Ajaran itu artinya tahayul dari moyang dan segala macam yang ajaran turun-temurun yang tidak tertulis di dalam Alkitab, dan itu bukan oral Torah. Itu berbeda konteksnya. Jadi nggak ada cerita itu. Hanya mengambil. Nggak nyambung. Saya nyambung. Enggak. Karena ternyata ada ajaran yang turun temurun. Banyak. Ya udah. Ceritanya Roro Kidul juga ajaran temurun-temurun. Betul. Makanya ajaran hanya jarak 17 tahun. Artinya ada ajaran Yesus yang diucapkan orang turun temurun. Turun temurunnya apa? Apa arti turun temurun? Apa sih?
Ya dari bapak ke anak, dari anak Nah, ke cucu sekarang atau Yesus generasi. ngajar ke siapa? Yesus mengajar kepada murid-murid, kepada orang Dan banyak. muridnya yang nulis kan? Nah, Berarti bukan betul, turun-temurun ada itu yang namanya. nulis, ada Itu yang bersaksi. jadi namanya bukan Ya sudah, tadi turun-temurun. kok Paulus yang melawan katanya tidak ada tulisan, aku jadi Loh, bingung tidak ada nih. tulisan di zaman Yesus, Nah, tidak satupun yang nulis. tadi kamu Kita bilang lagi yang ceritanya, menulisnya sebentar ya. murid-murid. Tadi lagi ceritanya bahwa itu teks sudah diubah-ubah, ya kan? Saya Siapa yang bilang nggak mengubah? ada. Berarti kamu seperti Ah, apa dong? Berarti ajaran Islam benar, kamu masuk Islam saja.